Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari ini kita kembali akan mempelajari tentang fi'il mudhari. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas apa pengertian fi'il mudhari sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari sahihul akhir adalah fi'il yang tidak diakhiri hurufnya oleh alif, waw ataupun ya, dan tidak pula termasuk fi'il-fi'il yang 5. Maka ketika marfu dia harus baris dhammah, dan ketika mansub dia harus baris fathah, dan ketika majzum dia harus baris sukun. Seperti contohnya ketika marfu yarhamu, ketika mansub an yarhama. An itu adalah huruf nasab, yarhama itu mansub dengan baris fathah. Ketika majzum lam yarham, lam huruf jazam, yarham itu majzum dengan baris sukun. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu huruf ya, huruf ta, huruf hamzah, dan huruf nun. Nah, jadi fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf-huruf tersebut. Bisa huruf ya awalnya, bisa huruf ta, bisa huruf hamzah, bisa huruf nun. Dan mari kita lihat tasrif fi'il mudhari itu keseluruhannya ada 14 dan nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang kelompoknya itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun, dan ada pula yang kelompoknya itu disebut fi'il yang 5, dan ada pula yang disebut dengan fi'il yang mabni. Coba kita perhatikan contoh, yaitu yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Dari contoh tasrif fi'il mudhari yang 14 itu, kalau kita perhatikan ada yang diawali dengan huruf ya, ada pula yang diawali dengan huruf ta, dan ada pula yang diawali oleh huruf a, dan ada juga yang diawali oleh huruf nun. Awalnya ya, awalnya ta, awalnya a, awalnya nun, itu disebut huruf mudhara'ah. Itu ciri fi'il mudhari. Dan kalau kita perhatikan lagi dari contoh yang 14 itu, ada yang huruf terakhirnya itu ditambah huruf waw dan nun, ada pula yang ditambah huruf alif dan nun, dan ada juga yang ditambah oleh ya dan nun. Itu disebut fi'il yang 5. Adapun yang fi'il yang nomor 6 dan 12 itu disebut fi'il mabni. Sedangkan sisanya yaitu yansuru, tansuru, tansuru, ansuru, nansuru, ini disebut fi'il mudhari
yang sahihul akhir. ketika marfunya dengan dhamma, ketika mansubnya dengan fathah, ketika majzum dengan sukun. Contohnya misal an yansura, an tansura, an ansura, an nansura. Ketika majzum lam yansur, lam tansur, lam ansur, lam nansur. Nah, jadi itu fi'il-fi'il tersebut diawali huruf ya. Atau contoh yang lain, misal yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu, yaktubu, dan seterusnya sampai aktubu, naktubu. Ini disebut fi'il mudhari sahih akhir. Namun tadi terbagi beberapa macam. Ada yang marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun. Ada pula yang disebut fi'il yang 5, dan ada pula yang disebut fi'il mabni. Yang mana saja fi'il yang marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun, yaitu yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Adapun fi'il yang diakhiri alif nun, waw nun, dan ya nun, itu disebut fi'il yang 5. Adapun 2 sisanya ini disebut fi'il mabni. Misal ketika marfu yaktubu, ketika mansub an yaktub, ketika majzum lam yaktub. Jadi ringkasnya fi'il mudhari tadi selalu diawali huruf-huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu alif, nun, ya, dan ta. Fi'il mudhari itu artinya fi'il yang sedang terjadi atau akan terjadi. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.